Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Abdul Aziz Tomolotutu. Hal ini terkait tentang penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong. Kita ketahui bersama bahwa selama beberapa hari terakhir ini 4 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong terkena dampak banjir. Hal ini memang diakibatkan karena intensitas curah hujan selama sepekan terakhir. Seperti apakah kondisi terkininya dan bagaimanakah penanganannya? Kami sudah terhubung bersama Kalaksa BPBD Parigi Motong, Abdul Aziz Tomolotutu. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore. Ya, Pak Aziz, artinya Anda bisa mendengarkan kami dengan baik ya Pak Aziz? Iya, baik. Ya. Baik Pak Aziz, terkait dengan banjir begitu yang saat ini terjadi di Kabupaten Parigi Motong, informasi yang kami dapatkan ada 4 kecamatan yang terdampak langsung begitu. Seperti apa kondisi saat ini Pak? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih Mbak Lunggi. Kondisi saat ini alhamdulillah sudah aman. Kondisi cuaca bagus, cerah. Itu keadaan sore hari ini, Pak. Baik, jadi sudah aman begitu Pak ya. Oke, ada berapa Pak jumlah kecamatan? 4 kecamatan begitu Pak? Yang kemudian terdampak banjir, kecamatan apa saja Pak Aziz? Untuk Kabupaten Parigi Motong terdampak 4 kecamatan, terdiri dari 14 desa. 14 desa? Iya, 14 desa. Baik, selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 7 jembatan yang rusak dan hingga saat ini tidak bisa dilalui, begitu Pak Aziz? Iya benar, memang ada 7 jembatan yang rusak pada saat banjir kemarin. Kondisi Parigi Motong terjadi 2 kali bencana banjir. Baik. Tanggal 11 dan tanggal 14. Jadi tanggal 11 dan 14 Pak ya, Kabupaten Parigi Motong ini dilanda banjir begitu Pak. Ini diakibatkan apa Pak Aziz? Apakah memang hanya karena curah hujan dengan intensitas tinggi begitu, atau ada hal yang menyebabkan begitu Pak? Hal lain yang menyebabkan? Untuk penyebab banjir memang intensitas hujan sangat tinggi untuk beberapa hari belakangan ini. Hampir sepekan itu ya memang intensitas hujan sangat tinggi. Puncaknya itu tanggal 11 dan 14. Baik, tapi memang menurut informasi yang juga kami dapatkan bahwa ada pengikisan tebing sungai juga yang terjadi begitu Pak Kalaksa? Iya, ada beberapa sungai yang terjadi pengikisan sehingga menyebabkan hilangnya 21 rumah. 21 rumah ya Pak ya? Terjadi bencana pagi dini hari itu. Ini 21 unit rumah ada di kecamatan mana saja Pak begitu yang hilang? Untuk rumah yang hilang 21 unit itu ada di Olo Baru, Kecamatan Parigi Selatan, Tugu, dan Desa Boyantomo yang jadi posko kami saat ini ada 14 rumah yang hilang. Baik, sejauh ini ada berapa korban begitu Pak? Adakah korban dari banjir ini? Untuk korban jiwa tidak ada Mbak, tidak ada. Baik. Hanya yang terdampak saja. Artinya rumah ya Pak ya? Artinya yang hilang tadi. 21 unit rumah yang hilang. Artinya Pak, korban sekarang di posko-posko pengungsian begitu Pak Aziz. Gimana kemudian kabar dari posko pengungsian Pak saat ini? Untuk wilayah Parigi Selatan itu ada 6 titik pengungsian. Kami pusatkan di 6 titik. 6 titik Di posko ya Pak ya? 6 titik pengungsian. Itu yang mengungsi sekarang itu ada sekitar 374 kakak dari 6 posko dan 1.614 jiwa. Yang saat ini mengungsi. Artinya bagaimana kondisi para pengungsi yang 374 kakak ini Pak? Apakah mereka memang rumahnya saat ini masih terendam banjir sehingga mereka tidak bisa kembali, atau memang mereka adalah para pengungsi yang rumahnya misalnya hancur begitu karena diterpa material? Ya, untuk rumah yang rusak itu memang sudah jelas mengungsi, dan saat ini selebihnya itu karena rumahnya masih terendam lumpur. Terendam lumpur Pak ya? Ya, terendam lumpur
alat-alat dapurnya serta tempat tidur kan belum bisa digunakan. Baik. Jadi mereka masih ditampung di pengungsian sementara waktu. Baik. Pak Aziz, untuk bantuan sendiri, bantuan apa yang sudah tersalurkan begitu Pak? Untuk bantuan saat ini yang kami terima sudah banyak dari beberapa donatur yang kemarin kita salurkan dari Pemda berupa beras 3 ton, dari BPBD Provinsi juga kami sudah salurkan, kemudian dari swasta ada Supermi dan lain-lain. Kami sudah langsung salurkan ke 6 titik pengungsi tadi. Jenis bantuannya apa saja itu Pak yang sudah disalurkan? Untuk saat ini yang sudah tersalurkan beras, kemudian makanan dari jenis mie dan air mineral, kemudian pakaian bekas juga, dan yang sehari-hari itu adalah makanan siap saji, itu sudah rutin dibantu oleh masyarakat. Baik Pak Aziz, artinya untuk saat ini apa saja kebutuhan-kebutuhan mendesak begitu yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sana? Kebutuhan sekarang pertama masalah tenda, karena kita masih kekurangan tenda untuk menampung mereka yang mengungsi. Kemudian kebutuhan sandang pangan berupa beras dan pakaian layak pakai, itu yang sangat mendesak. Betul. Dan sudah seperti apa Pak koordinasinya Pak dengan pihak-pihak terkait, terutama masalah tenda yang memang masih menjadi urgensi Pak? Dengan Pemda? Selama ini kami dengan Pemda sejak dari awal sudah dibantu dan hadir di sini, dari provinsi juga ada hadir, dari DPR juga ikut bersama-sama kami di lapangan. Alhamdulillah koordinasinya bagus dari TNI Polri, dari PMI, itu senantiasa kami bersama-sama di lapangan. Oke. Baik. Pak Aziz, artinya sudah ada pejabat begitu Pak, sejumlah pejabat yang memang sudah datang langsung meninjau lokasi banjir ini dan posko pengungsian Pak Aziz? Iya, iya. Yang sudah mengunjungi, alhamdulillah pada pagi hari itu sesudah kejadian, Sekda yang pertama, kemudian waktu Bupati dan sore harinya Bupati, kemudian dari tamu provinsi, Kepala Dinas Sosial, kemudian dari DPRD Provinsi juga, dan terakhir kemarin dari Balai Sungai. Ya. Ya, baik. Pak Aziz, kita tidak berharap kita tidak berharap ada sesuatu hal yang terjadi lebih lagi, misalnya ada penularan COVID-19 begitu. Tapi kan tetap ini memang karena pandemi ini masih terjadi di Indonesia, maka hal itu juga masih harus menjadi perhatian begitu terkait dengan protokol kesehatan. Untuk titik-titik posko pengungsian itu apakah akan dipikirkan kemudian jangan sampai ada kerumunan yang terlalu banyak begitu, Pak Aziz? Iya, untuk posko pengungsian tetap kita awasi dari Dinas Kesehatan yang mengawasi langsung. Itu tetap kami menggunakan standar COVID-19, minimal pakai masker dan cuci tangan. Untuk Kabupaten Parigi Motong, alhamdulillah sampai hari ini masih nol COVID-19. Baik. Pak Aziz, berharap agar tidak ada penularan begitu lagi Pak ya. Kita kembali ke 7 jembatan Pak yang rusak Pak. Artinya ini mengganggu lalu lintas jalan keluar masuk Parigi Motong Pak, khususnya di keempat kecamatan ini. Kalau untuk jembatan yang rusak tadi ada di khusus jalur Trans Sulawesi itu aman, dari jalur Trans Sulawesi aman. Itu yang terjadi itu ada di jalur 2. Jalur 2 sementara kita tutup. Kemudian yang patah jembatannya itu sudah dibuatkan jembatan sementara dari kayu. Ya. Baik. Sudah bisa dilintasi minimal roda 2. Oke. Jadi artinya yang terdapat di gambar ini itu di Baliara. Masih bisa dilalui roda 2. Berarti tidak mengganggu jalan Trans Sulawesi ya Pak ya? Nah, ini belum tertangani. Artinya memang jembatan yang menuju desa-desa itu sudah alhamdulillah dari EPUPR sudah melaksanakan
Asesmen, pembuatan Pak. jembatan. Iya. Sementara, Artinya saat ini apakah dari ada kayu. desa? Ya, Pak Aziz, apakah saat ini ada desa yang terisolir karena jembatan yang rusak tersebut? Tidak. Tidak ada ya? Baik. Sudah terhubung. Dan jalur Trans Sulawesi sama sekali tidak terganggu, Ya, Pak hari Aziz. Sudah terganggu. pertama pada kejadian pagi itu sorenya sudah alhamdulillah terhubung. Sudah semua. membaik. Baik. Akses desa yang terisolir. Baik. Baik, Pak Aziz, selain banjir kita tahu bersama di kebun kopi misalnya begitu Pak, sering terjadi longsoran Pak. Bagaimana kemudian penanganan ini Pak? Kalau untuk jalur kebun kopi pada saat bersamaan memang terjadi longsor. Cuma itu kan kewenangan balai jalan, jadi mereka langsung tangani di Baik. kebun kopi. Baik. Oke. Nah, saat ini untuk fokus-fokus kerja dan penanganan begitu apa saja yang akan dilakukan oleh BPBD Parigi Motong, Pak? Bisa diulangi, Mbak? Ya, Kurang baik. jelas suaranya. Ya, terakhir dari kami Pak Aziz terkait dengan fokus-fokus kerja begitu atau penanganan yang akan dilakukan dalam waktu dekat apa saja yang akan dilakukan oleh BPBD, Pak? Penanganan apa itu, Mbak? Bencana Fokus, yang ada di ya. Parigi Motong, Pak, apa saja yang akan dilakukan setelah ini? Tidak jelas suaranya, Mbak. Baik, Pak Aziz, fokus ke Jaringan mungkin. ke depannya apa begitu Pak Aziz? Baik, kita memiliki gangguan koneksi bersama Kepala Pelaksana BPBD Parigi Motong Abdul Aziz Tombolo Baik, Tutu. Ya. Pak Abdul Aziz Tombolo Tutu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak. Semoga kerja dari BPBD Kabupaten Parigi Motong akan diberi kelancaran begitu, Amin. terus sehat, Pak. Pak Aziz, Ya, sepertinya ya baik. Terima kasih Pak Terima Aziz. kasih Pak Aziz. memang Selamat sore, sepertinya selamat menjalankan tugas kembali. ada ya. masalah koneksi jaringan sehingga tidak bisa Ya. benar-benar menerima informasi dari kami secara sempurna. Baik, informasi kami lanjutkan kembali pemirsa, masih dalam segmen aktualita.